Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Anissa. Di video kali ini Nisa mau share salah satu olahan dari tahu. Setelah membuat olahan ini, Nisa ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, tahu itu berbeda-beda, ada yang lembut, ada juga yang agak padat dan agak sulit untuk dihancurkan. Jadi kita harus sabar dan harus mencari cara agar tahunya bisa dihancurkan sampai lembut. Yang kedua, rasa asin. Kalau misalnya agak asin, itu nanti si olahannya itu bisa dijadikan lauk, tapi kalau misalnya enggak terlalu asin dan rasanya pas, itu enaknya dijadikan camilan. Yang ketiga, untuk menambah rasa, Nisa menggunakan bawang putih dan cabai. Tapi setelah olahannya atau camilannya jadi, rasa bawang putih dan cabenya itu enggak terlalu terasa. Jadi kalau misalnya mau agak pedas, mungkin kalau mau ditambah cabenya boleh, tapi jangan terlalu banyak ya. Yang keempat, tepung maizenanya jangan terlalu banyak. Kalau misalnya terlalu banyak, nanti jatuhnya tuh agak alot gitu pas dipotek atau dipotong. Nanti itu agak susah gitu. Jadi lebih enak kalau adonan tahu itu lebih banyak dan tepung maizenanya hanya untuk merekatkan saja. Bahan-bahan ada cabai dan bawang putih tapi nggak Nisa videoin, mohon maaf. Ada tahu, tepung maizena, masako, ladaku. Karena tahunya besar, Nisa bagi 4 untuk mempermudah menghaluskan tahu. Bismillahirrohmanirrohim, kita haluskan tahunya satu per satu. Awalnya Nisa menghancurkannya pakai sendok, tapi ternyata tahu yang Nisa pakai ini termasuk tahu yang padat dan sulit untuk dihancurkan. Sebetulnya bisa aja pakai sendok, tapi lama dan harus sabar. Akhirnya Nisa pakai ulekan ini. Cukup digoyang-goyangin aja ulekannya, diberi tekanan sedikit, nggak terlalu banyak ngeluarin tenaga, tapi hasil yang dikeluarkan dari saringan ini lebih banyak. Kalau misalnya ada alat untuk menghaluskan tahunya agar lebih cepat dan tidak mengeluarkan tenaga, boleh-boleh aja asal nggak pakai air. Tahunya udah Nisa hancurkan semuanya. Dan sekarang kita tambahkan bawang putih, Nisa pakai 2 dan cabenya 2. Kita haluskan cabai dan bawangnya terlebih dahulu. Bawang putih dan cabenya udah Nisa ulek, lalu kita campurkan ke tahu yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan ladaku secukupnya sesuai selera aja ya. Tambahkan penyedap, untuk mereknya bebas, mau pakai apa aja boleh sesuai selera. Dan jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Kita tambahkan tepung maizena sekitar 3-5 sendok. Aduk hingga adonan tercampur rata dan wajib tes rasa, harus dicobain. Kalau kurang bisa ditambah garam atau penyedap. Adonannya sudah jadi, sudah tercampur rata, siap untuk dicetak lalu digoreng. Nisa udah siapkan wadah jadi biar nanti gorengnya banyak, dan Nisa juga udah cuci tangan, lalu dicetak, dibentuk sesuai selera. Mau panjang, mau bulat, mau lonjong, itu sesuai selera. Adonan yang sudah dibentuk bisa disimpan di tempat yang lebih besar. Yang penting tidak ditumpuk, karena kalau ditumpuk takutnya lengket. Nanti akhirnya malah hancur. Udah capek-capek ngebentuk, malah hancur dan gak sesuai dengan keinginan. Panaskan minyak, agak banyak minyaknya. Lalu masukkan adonan yang sudah dibentuk. Ini minyaknya kayak sedikit, tapi aslinya ini agak banyak. Digoreng secukupnya. Kalau udah agak coklat dibalik. Kalau udah matang,
udah agak kecoklatan, siap untuk diangkat. Ini aslinya lebih coklat ya, karena ini di kamera jadi kayak belum coklat banget, dan siap untuk ditiriskan. Ini dia, udah mateng perkedel tahunya. Sudah disajikan. Ini sebetulnya aslinya masih panas, tapi Nisa nggak tahu kenapa pada waktu itu penasaran dan pengen coba hasilnya ini seperti apa dan bagaimana. Ternyata enak sih. Kebetulan mamah bikin sambal, jadi ini tuh pas banget. Walaupun enggak ada saus, pakai sambal pun ini mantep dan nikmat. Pakai nasi anget juga enak loh. Lauk sederhana tapi mantap dan nikmat kalau misalnya ditambah sambal. Selamat makan. Sekian untuk video kali ini, kurang dan lebihnya Nisa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai ketemu di video berikutnya.